Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Setiawan dari Prodi Manajemen Informatika. Kali ini saya akan berdialog tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau disebut dengan NU. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas surah Al-Imran di ayat 102. Nampaknya telah disepakati menjadi ayat bersama baik NU dan Muhammadiyah. Apa buktinya? Yaitu di saat khutbah di masjid-masjid, semuanya motifnya pasti memakai ayat ini. Al-Imran ayat 102, baik NU atau Muhammadiyah. Baru pada ayat berikutnya yang ayatnya berbunyi wa'tasimu, artinya berpegang teguh. Bihamdillah, artinya dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tali inilah diklaim sebagai milik NU. Buktinya apa? Lambangnya NU adalah memakai tampar atau tali. Tetapi ayat berikutnya pada Al-Imran ayat 104 itu diklaim sebagai ayatnya Muhammadiyah. Ayat ini diklaim sebagai ayat Muhammadiyah karena ayat ini secara fisiologis dan historis menjadi inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulunya pendiri Muhammadiyah, yang berbunyi wal takum, artinya hendaklah ada, minkum artinya dari salah satu kalian, umatun artinya sekelompok orang sana. Ini menjadi inspirasi Muhammadiyah berdiri. Yadlina ilal qairi, artinya yang mengajak kepada al-qair. Pertanyaannya, kenapa ada kata yad'lina dan kenapa ada kata ya'muruna, dan kenapa kemudian ya'muruna ada al-qair dan ya'muruna ada al-ma'ruf? Kenapa? Nah, ada seorang pakar yang judul disertai nyala atau teknik sipil, namanya Muhammad Syahrur. Dibilang tidak ada sinonimitas di dalam ayat Al-Quran maupun kata Al-Quran. Sinonimitas adalah persamaan kata titik karena bahasa Arab itu kata Mitsu Nakamura adalah luwuju yang memiliki banyak arti. Contohnya, kambing disebut konam, tetapi bisa juga sya'nun, do'nun, dan lain-lain. Karena itu bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia akan bias. Karena tidak ada sinonimitas, kenapa al-qair pada al-ma'ruf? Apakah sama? Tentu tidak sama. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya yaitu menyatakan al-qair itu Islam, nilai-nilai universalnya dasar alami itu al-qair. Sedangkan al-ma'ruf nilai-nilai kearifan lokal, dan al-ma'ruf itu akar katanya sama dengan arafah, masdarnya juga bentuknya. Maka al-ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenali, sudah dipahami, dan dilakukan terus-menerus. Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf di dalam salah satu karyanya yang sangat terkenal, Sumber Hukum Islam, itu bukan hanya 4 atau 3, melainkan 10 titik. Yang dari 10 tersebut di nomor 8 atau URRF, Arafah, Al-Ma'ruf, dan URRF sama. Dan URRF nanti ada keindahannya yang terturun di situ, ada yang kemudian disebut berkali-kali, yaitu al-adatu muhakamah. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat diakui kebenarannya dan terus dilakukan, itu bisa menjadi dasar hukum. Oleh karena itu, ayat yang dipakai Muhammadiyah kalau mau dialami jika bicara Islam, mendakwalah Islam harus tahu juga bahasa likalnya, wisdomnya, yaitu al-ma'ruf tadi. Karena apa? Jika tidak membawakan Islam dengan lokal wisdomnya, tahu pasti akan ditolak. Oleh karena itu, apakah Islam itu kontra dengan budaya? Jawabannya tidak. Islam tidak kontra dengan budaya. Selanjutnya adalah bid'ah dan ibadah. Bid'ah ini hanya pada wilayah ibadah. Muhammadiyah sendiri itu ada doktrin yang menjadi ideologisnya
Doktrin ideologi Muhammadiyah salah satunya adalah MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Tidak ada 5 poin. Poin yang keempat adalah paham agama yang dipahami dan dipedoming oleh Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, Islam ini sudah sangat integral, syamil dan kamil sesuai dengan Al-Maidah ayat 3. Nah, bid'ah itu hanya menyentuh level akidah dan ibadah, tapi yang mahdoh. Oleh karena itu, kaidah ibadah dengan muamalah itu beda. Kalau ibadah itu semuanya haram sampai ada dalil yang halalkannya, tapi kalau muamalah itu semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita untuk menyikapi rekayasa benturan terhadap dua organisasi mainstream di Indonesia ini? Jawab, di dalam buku Profesor Dr. Mujamil Komar, Guru Besar Pemikiran Islam, di sana ada data dari CIA atau dalam bahasa kita BIN, Badan Intelijen Nasional. Ia bilang bahwa Indonesia itu berpotensi untuk menjadi negara yang memimpin peradaban. Dia bilang dari data CIA, karena Indonesia punya peluang berpotensi untuk menjadi negara superpower adidaya, maka Amerika dan kepentingannya sebelum itu terjadi maka dibonsai dulu. Serang sebelum diserang. Di sini hubungan NU dan Muhammadiyah itu dekat, pilar bangsa dan termasuk pendiri bangsa. Termasuk ayat di awal pembahasan ayat yang disepakati NU dan Muhammadiyah. Ayat NU dan ayat Muhammadiyah maka tidak perlu bertengkar. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.